けどじゃあ、ね。ラプラスの激カワ応援まで3、2、1、スタート。スタート。無償 Wi-Fi くん、頑張って Meanwhile, in our universe. You don't really wanna be the one to have to run up, turn and face it. You motherfucker really wanna be the one to follow, wanna be the best step back. I'ma be the one to get a motherfucker jumping to the base to the rep so quick, cool down. Doing it all, like give me the ball, I'm taking the ball, wanna pop up, let it fall flat. Little bit of back swag with a back flip back. I don't need that motherfucker, hold back. Coming from the gun, they drown, they losing the sound. I'm trying to make my brothers proud, you know I'm doing it now. These other rappers can't compete, they fucking hate when they down. Halo bro, saya Umar Abdul Aziz, mahasiswa semester 3. Saya prodi Sejarah Peradaban Islam. Nah, apa yang akan saya bahas di sini yakni tentang peradaban pertama dunia. Nah, saya di mana? Di museum. Ayo kita keliling museumnya. Ini museum huruf. Oke, kita akan lanjut keliling di museum ini. Nah, pertama ini ada legenda aksara. Legenda aksara ini menjelaskan tentang legenda aksara. Saya nggak terlalu membahasnya. Terus ada masa aksara, prasara, terus masa aksara gimana di sini dibahas. Terus kita lanjut tentang Sumeria, peradaban awal di dunia. Ini yang akan saya bahas lebih rinci. Dan nanti dulu lah, kita akan keliling dulu. Nah, ini ada hieroglifi Mesir. Enggak ya? Di HP nggak kelihatan, kalau di sini kelihatan hieroglifi Mesir. Nah, ini ada replika peninggalannya, bentuk tulisan tahun 3200 sebelum Masehi hingga 400 Masehi. Seperti ini. Nah, lanjut kita akan bahas sebelahnya, yakni peninggalan Hanzi Tiongkok kuno. Ini meninggalkan replika di sini, atau di museum ini ada replikanya. Seperti ini replikanya. Kita lanjut ke Brahmi. Nah, ini contoh juga dari tulisan Brahmi pada abad itu, pada akhir abad ke-19 lah. Ini Brahmi. Lanjut lagi, ini Jepang, di atasnya Korea. Nah, ini otomatis Arab ya. Tapi kok Arab awal nggak tahu saya posisinya di mana. Terus ini ada India bagian utara pada abad 1200 Masehi. Ini terus ini nggak tahu saya apa ini. Vodka ini nggak tahu apa lah, itulah. Terus ada ini yakni alfabet Romawi pada 700 sebelum Masehi hingga sekarang. Terus kita lanjut, ini aksara Pallawa ya, aksara Pallawa kelihatan ya cahayanya nih. Nah, ini contoh aksara-aksaranya, K, H, G, dan lain sebagainya. Ini contoh replikanya. Entah asli apa enggaknya saya juga nggak tahu. Ini sekitar abad ke-3 Masehi hingga ke-10 Masehi. Terus ada aksara Nusantara. Ini contohnya aksara Kawi, ini aksara Nusantara. Terus ini ada dinding yang dituliskan rupa huruf dan sejarah industri desain. Nah, ini contoh-contoh desain dulu, bagaimana huruf-hurufnya yang dipakai gitu. Nah, bagaimana huruf-huruf yang dipakai dulu gitu. Terus ini juga di atas dan lain sebagainya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang Sumeria tadi. Lanjut. Oke bro, kita akan lanjut tentang pembahasan yang akan saya bahas. Di sini kan ada Sumeria. Nah, dulu dunia pernah ada tempat keren banget,
namanya Mesopotamia. Nah, tempat kelahiran peradaban tertua di planet ini. Jadi Mesopotamia ini kayak titik kumpulnya para penguasa dari berbagai bangsa, dan mereka ini kayak giliran-giliran gitu. Nyokapnya siapa, bapaknya siapa, selama ribuan tahun. Nah, dan setiap kali ada bangsa yang bertempat di sini atau berkuasa di sini, ini mereka selalu meninggalkan jejak peradaban yang habis-habis lah. Bagus. Sejarah Mesopotamia ini benar-benar kayak novel epic. Nah, dari zaman ke zaman, dari satu generasi ke generasi berikutnya, tanah ini benar-benar jadi teater buat cerita-cerita epic peninggalan yang peninggalan tetap inget gitu, sama dunia timur dan barat sampai sekarang. Pertama-tama yakni Mesopotamia ini punya keajaiban-keajaiban yang kita nggak bisa anggap enteng lah. Kita omongin bangunan yang mewah, teknologi pertanian yang nggak ketulung. Bayangin dah, sebelum Masehi, apalagi 5.000 atau 4.500 atau 4.000 sebelum Masehi, mereka ini sudah menciptakan teknologi, terus bangunan-bangunan yang mewah, dan aksara tertua yang menjadi nenek moyang tulisan-tulisan kita sekarang. Tanah ini benar-benar tempat lahirnya peradaban. Nah, jadi ceritanya wilayah ini diapit oleh dua sungai, Efrat dan Tigris. Nah, karena diapit oleh dua sungai tersebut, ini sering banjir. Nah, dari banjir itu justru malah tanahnya subur banget, bukan kayak kebanjiran ya, terus ada lumpurnya gitu, malah jadi subur dan bisa buat pertanian. Makanya luas daerah padang rumput di daerah sekitarnya ini dimanfaatkan untuk peternakan. Demikian pula usaha perdagangan sudah berkembang di Mesopotamia ini. Dan Mesopotamia ini juga menjadi lalu lintas perdagangan antara pantai Laut Tengah dengan Teluk Persia dan Laut Merah. Suku-suku dari mana-mana ini, suku dari mana saja ini akan datang berebutan buat untuk menduduki wilayah Mesopotamia ini. Makanya ada banyak yang terjadi peperangan gitu. Oke, kita akan bahas bro tentang bangsa Sumeria. Nah, bangsa Sumeria ini tuh sudah jadi penduduk Mesopotamia dari zaman batu, kiranya tahun 3000 sebelum Masehi, itu yang saya cari ya. Tapi di sini itu 4.500 hingga 4.000 Masehi. Jadi ada perbedaan di informasi. Mereka hebat banget, bisa ubah lembah sungai Efrat dari Tigris, dari rawa. Efrat dan Tigris ini dari rawa jadi lahan pertanian keren. Awalnya hidup mereka ini cuman berburu dan nyoba bercocok tanam atau bertani lah, level dasar itulah. Tapi lama kelamaan peradaban mereka ini naik level, bisa atasi banjir, bangun benteng tanah, bangun benteng tanah, terus terowongan, terus saluran buat menjalani air sungai. Rupa Sumer ini juga paham waktu buat jaga air pas musim kemarau dengan membuat waduk. Jadi pada abad segitu ini sudah kepikiran bagaimana cara agar airnya bisa ada gitu saat kemarau, dibuatlah waduk. Hebat sekali bro, karena wilayah ini kekurangan kayu dan mineral, akhirnya mereka ini terpaksa jadi pelopor atau bikin jaringan lah perdagangan. Nah, pedagang dari Sumeria ini jalan-jalan berbulan-bulan ke Anatolia, Lebanon, sampai ke India. Anatolia, Lebanon, sampai India. Nah, biar apa? Biar komunikasinya lancar. Mereka ini ciptain, kan dia berdagang nih, terus otomatis kalau kita berdagang harus ada tawar menawar, ada interaksi. Nah, dibutuhkannya bahasa. Nah, Sumeria ini menciptakan bahasa pertama, yakni
tulisan paku. Mereka ini menciptakan tulisan paku atau cuneiform yang mana punya 350 huruf. Cepat sekali. Ditulisnya itu dengan apa? Lempengan tanah cuy, bukan main. Gak cuma di situ, bangsa Sumeria ini juga punya sistem bilangan unik bro, yang kita pakai sampai sekarang ya. 60 detik, 60 menit gitu, terus 360 derajat gitu. Namanya seksa apa ya, namanya bilangan hexadesimal lah, lupa saya apa namanya, yang berbasis 60. Nah, sistem bilangan ini lalu dijiplak sama orang Babilonia kuno dan sampai sekarang lah. Terus sistem bilangan ini masih nempel misalnya pada hal 360 derajat, atau bilangnya gini, sistem dari hexadesimal ini masih digunakan untuk perhitungan 360 derajat atau buat lingkaran lah. Terus ada 12 inci buat satu kaki menggunakan perhitungan tersebut. Benar-benar gak habis pikir ya. Bangsa Sumeria ini juga kalau dulu ya itu ada kayak lingkaran batu, entah batu entah apa, kayu itu bentuk lingkaran, itu digunakan untuk menumbuk bahan pangan. Nah, Sumeria ini udah mobilitasnya tinggi atau pikirannya tinggi lah. Dia gunakan hal yang bentuk bundar ini sebagai roda. Dia paham akan gerakan lingkaran dari dulu. Terus bangsa Sumeria ini juga menganut agama politeis. Mereka sembah atau menyembah dewa-dewa, menyembah banyak dewa seperti dewa langit, Nippur, dewa bumi, Eridu, dewa air, buat buat ibadah lah. Nah, terus bagaimana mereka ibadahnya atau tempat ibadahnya itu bagaimana? Mereka akan membangun kuil keren. Misalnya ini kan kota nih. Nah, di tengah kota ini itu dia itu membangun semacam kuil gede bener, namanya ziggurat. Bentuknya tinggi kayak gunung. Mereka yakin semakin tinggi kuilnya itu semakin dekat sama dewanya. Oke, kita ganti posisi dulu. Oke bro, kita akan lanjut. Tadi kan saya bilang seksi hexadesimal apalah itu. Nah ini loh tulisannya itu hexadesimal atau bahasanya struktur 60, mengelompokkan 60, sistem 60 yang digunakan oleh Sumeria. Nah, kita mengetahui 60 detik, 60 menit, terus jam, 12 jam itu dari apa? Dari Sumeria. Mereka menemukan sistem ini dan digunakan sampai sekarang. Terus mereka juga menemukan Simpoa, apa ini? Sempoa. Kalau bahasa Indonesianya juga Simpoa sih. 2700 hingga 2300 sebelum Masehi. Sumeria. Terus dia juga menemukan namanya 360 derajat. Jadi otomatis karena dia menemukan 360 derajat lingkaran, dia berpikir bahwa lingkaran ini bisa digunakan untuk pengetahuan selanjutnya yang kita gunakan sampai sekarang. Terus tadi juga ziggurat ini rupanya muncul tahun 2200 sebelum Masehi. Tingginya 170 kaki. Oh, hebat bener nih. Zaman dulu bisa menciptakan bangunan setinggi 170 kaki yang mana nggak ada teknologi seperti kerekan atau alat-alat berat, nggak ada cuy, bisa menciptakan hal tersebut. Terus mereka juga bisa menciptakan monumen-monumen yang rumit seperti aksen perunggu, mozaik yang rumit, terus kolom-kolom bata yang bagus-bagus, lukisan mural yang canggih, manual bro. Terus dia juga bisa menciptakan
Oh iya, dia juga menyadari rasi bintang. Apa kalau di sini itu ya? Yang 12 itu loh. Nah, ini yang menemukan terus oleh Romawi Timur dipakai gitu, yang 12 rasi bintang itu loh. Nah, ini dilihat oleh mata telanjang, langsung lihat, dia tahu rasi bintang dan lain sebagainya, mereka yang menemukan. Nah, kita lanjut di sini. Setelah Sumeria, yakni ada Sargon. Sargon ini seorang penakluk. Dia ini penakluk dari Sumeria lah, karena Sumeria udah runtuh karena Sargon dari bangsa Semit. Terus di sini itu kan ada kota negara, jadi kotanya ini seperti negara lah, yang mana banyak Sumeria digabungin oleh Sargon, terbentuklah Imperium Akkadia. Nah, karena telah usai Sumeria, Sargon memimpin jadi raja. Ini benar-benar pionir atau bagus lah, disebut sebagai raja pertama yang bisa mengendalikan imperium yang besar luas gitu, dan bisa dan bikin sistem dinasti. Jadi Sargon ini menciptakan sistem dinasti, itu ya Sargon ini yang menciptakan, dan agar bisa menghandle semua negara-negara tersebut, itu bagaimana nih, diciptakanlah ibu kota baru di tiap-tiap kekuasaannya. Misalnya di sini yang bernama Agade. Nggak cuma sebagai penakluk saja, si Sargon ini juga pinter banget dalam mengatur atau mengamankan kekuasaannya. Dia ini juga berusaha untuk membuat ketentuan standar dan ukuran di wilayah kekuasaannya. Saat itu dia juga bikin sistem pajak buat ngembangin infrastruktur kayak saluran irigasi, bikin tembok, bikin pembatas, saluran air, waduk, dan lain sebagainya. Sargon juga memiliki cara unik buat ngatur para bangsawan dari kota-kota yang dia taklukkan. Dia menaruh mereka di pusat pemerintahan biar tetap harmonis di kota-kota yang dia jajah. Kayaknya ini strategi politik yang paling keren, yang kemudian dijadiin panutan buat kekaisaran selanjutnya. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sebelum itu kan ini Sargon ya, walaupun dia memimpin sekitar 150 tahun, tapi dia ini meninggalkan warisan yang hebat, bikin model pemerintahan yang ngaruh ke seluruh peradaban. Sistem pajak dia menciptakan sistem pajak, hebat kan. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke bro, kita lanjut Akkadia. Nah, tadi kan Akkadia belum selesai. Nah, Akkadia ini pemerintahannya sangat kental akan nuansa militer. Mereka melakukan banyak ekspedisi atau penaklukan ke Asia Kecil bagian timur. Tujuannya untuk apa? Untuk berdagang. Wah, makin kece nih. Terus ada asimilasi budaya, sama seperti Sumeria yang udah ngehits. Jadi lahir budaya baru namanya Sumer Akkad. Nah, Sumeru itu juga punya budaya. Terus Akkadia ini juga menciptakan budaya yang dinamai Sumer Akkad dengan bahasa Semit. Kalau soal kepercayaan, bangsa Akkad tuh kiblatnya yakni banyak dewa. Dan jangan lupa mereka ini punya cerita legenda yang seru, kayak kisah Hadopa, Etana, sampai Gilgamesh yang Gilgamesh bro. Lo tahu nggak? Ada adaptasi anime dari Mesopotamia. Nah, salah satunya legenda yang dipakai yakni legenda Raja Gilgamesh. Di situ Gilgamesh tuh digambarkan sebagai raja paranya raja.
dia juga bisa menentang dewa. Oh, keren dah anime garapan Ufotable. Bayangkan Ufotable yang menggarap dan diambil dari legenda Sumeria atau Mesopotamia lah, dari legenda Akkadia, bukan Sumeria, Akkadia. Nah, terjadi konflik antar suku yang serius di Akkadia, terutama karena kekeringan yang lama. Akhirnya Akkadia hancur. Pusat kotanya dibantai sama bangsa Guti, suku nomaden dari pegunungan Zagros yang berasal dari perbatasan Irak dan Iran. Kekaisaran Akkadia ini akhirnya nyungsep atau hancur tahun 2200 sebelum Masehi. Gila ya, zaman segitu udah ada peperangan seperti itu yang menyebabkan rebutan kekuasaan. Setelah Mesopotamia ini jadi rebutan bangsa Guti, bangsa Ur, dan bangsa Elam sekitar 1700 sebelum Masehi, muncul bangsa Amorid yang jadi raja baru di Mesopotamia. Mereka ngeluarin kota yang keren namanya Babilonia. Ini juga ada di anime. Bagus. Anime ada Babilonia, ada itu digabung. Mesopotamia ini digabung jadi satu. Dari Sumeria sampai terakhirnya digabung jadikan anime. Bagus animenya. Babilo artinya gerbang menuju Tuhan. Waktu itu juga disebut zaman Babilonia lama. Kan zaman Sumeria itu ada Ziggurat. Zaman Raja Babilonia lama ini ada Babel. Nama Raja Babilonia pertama ini yakni Hammurabi. Nah, demi menguasai lembah sungai Efrat, sungai Efrat dan sungai Tigris yang diapit di Mesopotamia atau mengapit Mesopotamia, Hammurabi ini rela berperang brutal selama 30 tahun melawan Hammurabi juga dikenal akan hukumnya. Hammurabi menciptakan hukum yang disebut Kodeks Hammurabi. Ini adalah salah satu kode hukum tertulis paling awal dan paling lengkap tuh. Kodeks Hammurabi ini berisi 228 aturan yang jadi standar buat urusan bisnis, denda, dan hukuman buat menjaga keadilan mereka, jaga keadilan wilayah dia. Berat hukuman pidana tergantung sama kelas sosial dan jenis kelamin pelanggar. Misalkan perempuan pelanggaran begini, hukuman begini. Pelanggaran begini, jenis laki-laki gini. Tergantung pelanggar dan jenis kelaminnya. Hukum Hammurabi ini malah buat banyak gimana? Hukum kodeks Hammurabi ini masih digunakan atau dijalani sampai sekarang, atau sebagai contoh lah hukum ini. Dapat kan hukum yang diciptakan pada abad itu masih digunakan sampai sekarang ya. Jadi kalau tidak salah ya, konsep PBB ya, konsep hukum di PBB itu ada yang mengambil dari hukum Kodeks Hammurabi. Nah, jadi contoh awal prinsip praduga tak bersalah, di mana seorang yang dianggap bersalah sampai pengadilan putusin dia bersalah, seperti itu contohnya. Tahu? Kita nggak bisa nentuin orang ini bersalah sampai hakim ini menentukan memang dia salah gitu. Nah, itu yang dipakai oleh PBB. Indonesia juga kemungkinan pakai gitu juga prinsipnya. Dan prinsip ini diukir di batu hitam yang gede, di batu gede gitu, batu hitam besar diukir di situ. Aturan-aturannya ini serunya masih ditetapkan sampai Babilonia lama ambruk.
tahun 1200 sebelum Masehi. Nah, setelah ambruk itu gantian Assyria. Nah, karena waktunya terlalu udah lama ini ya, kita langsung sampai sini saja. Sebenarnya masih banyak peninggalannya. Kayak Assyria ini ada taman gantung. Taman gantung, bro. Tingginya itu 107 meter atau 100 lebih lah, atau 90 meteran. Zaman segitu bisa buat bangunan setinggi itu kan, hebat bener. Nah, oke, terus apa hubungannya dengan tugas arkeologi? Nah, ini dari pikiran, menurut saya ya, kamu akan tahu sebuah peradaban yang telah ditemukan oleh arkeologi dengan bahasa. Nah, bahasa ini yang menemukan kemungkinan arkeolog, terus ditafsirkan oleh para sejarawan. Nah, pentingnya bahasa untuk menafsirkan sebuah peradaban, sebuah kehidupan, itu kan arkeolog yang menemukan. Nah, itu gak tahu bagaimana sih kisah di dalam yang terjadi, kisah apa yang terjadi di dalam gitu, agar bisa ditafsirkan. Butuh sebuah bahasa, nggak bisa kita amati, menurutnya kayaknya gini. Kalau ada bahasa yang telah ditemukan, ini kan membantu sejarawan gitu loh. Nah, seperti bahasa-bahasa gini itu kan membantu sejarawan. Arkeolog membantu sejarawan dalam menerjemahkan. Kalau nggak ada bahasa ya kemungkinan nanti jadinya menurut kita, jadi absurd, bisa menurut pendapat banyak orang gitu. Dan kemungkinan patennya itu susah kalau nggak ada bukti bahasa. Ya bisa memang bukti peninggalan, tapi untuk menguatkan sejarahnya, menguatkan adanya kehidupan, adanya perkembangan dan lain sebagainya, bahasa itu juga penting. Kayak gini, ini kan diketahui abad keberapa nih koinnya ini. Nah kan dari bahasa. Kalau koinnya ini polosan kan kita nggak bisa nebak. Karena ada bahasanya kita bisa tahu, tulisan ini sekitar abad kesekian karena ciri-cirinya seperti ini gitu. Ini kemungkinan ya arkeolog dan sejarawan membutuhkan bahasa untuk membantu penelitian. Seperti contoh kayak gini, kalau nggak ada bahasa ya mungkin yang tahu cerita-cerita sejarah gitu, kalau orang yang kekurangan atau cacat, cacat ya, nggak bisa melihat, terus nggak bisa mendengarkan, cuma bisa meraba, merasakan. Kalau nggak ada bahasa seperti bahasa ini, bahasa Brasil apa ini, kurang tahu aku apa tulisannya. Atau yang biasa kita kenal tuh orang yang nggak bisa bahasa terus megang-megang gini, tahu ini A, ini B, ini C, ini D, E, F, G. Itu karena bahasa. Kalau tidak ada bahasa bagaimana gitu, kan? Berarti kedudukan bahasa di sini membantu arkeolog dan membantu sejarawan. Itu menurut saya. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf, dan like, subscribe, dan komen ya kalau ada kekurangan. Saya Umar Abdul Aziz, mahasiswa Unhas Jember semester 3, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.